mau nge-DJ di mana bro gitu, si manajer gue nanya. Warteg kayak warteg, jadi kita kita bisa ngundang anak-anak, teman-teman, kita booking cuma 1 jam. Prambors Talks, ada Beril seperti biasa, dan sekarang sudah kedatangan Dipa Barus. Hey. Lo kalau opening, ada gitu kan kayak what's up yo, man. You know what I'm saying. You know what I mean? Amin. Amin. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Salam. Gokil. Kemarin nonton nggak bang? Indonesia Arab. Enggak lagi gue. Enggak. Gue kejebak macet. Lah. Iya. Streaming jalan nggak? Handphone gue mati. Oh. Iya, jadi Powerbank kagak bawa powerbank apa? Kagak. Oh. Emang kehidupannya nggak prepare banget. Gue polosan aja gue. Let it flow. Ini polosan gue juga. Oh iya. Tapi di celana bagus sih. Iya, nggak tahu nih gue dikasih. Oh dikasih. Lalu ada BA suatu fashion gitu nggak sih? Kagak, gue nggak ada. BARUS gue. Apa? BARUS. Apa itu? Barus. Elah. Bang, apa kabar bang? Sehat? Baik lo gimana? Alhamdulillah sehat sih gue. Banyak anak-anak kantor yang lagi COVID, masih pada COVID ini. Oh iya? Di Prambors doang ya, masih negara api menyerang? Iya, santai lah. Mau ngucapin selamat buat perilisannya Rima Raga. Terima kasih. Sudah rilis 15 November 2024. Berangkatnya dari mana lagu ini? Gue sebenarnya berangkatnya tuh dari jurnal. Jadi gue ke psikolog. Tahun lalu tuh gue ngalamin mental breakdown. Dalam setahun sih tuh 2022 gue nggak nyadar kalau gue ngalamin mental breakdown karena situasi banyak yang berubah. Dan akhirnya si psikolog gue, Dr. Margaret tuh bilang kayak coba lu journaling aja tiap hari, apapun yang lu pikirin tapi nggak boleh dicoret. Jadi kalau misalnya gue mikirin kayak ini begini, tapi lu terus saya tulis, nggak boleh dicoret, nggak boleh diedit, terus aja. Kenapa gitu? Metodenya kayak gitu sih. Oh biar kayak apa yang came up dari kepala lo langsung di situ tulis. Di situ dan terus habis itu lu baca lagi gitu kan. Isi kepala gue kayak scary gini ya gitu. Gitu. Dan udah setelah gue 3 bulan kayak journaling terus akhirnya gue kayak iseng-iseng gitu. Itu gue nggak buat musik sama sekali karena gue nggak bisa pada saat itu. Gue 1 tahun hampir 2 tahun gitu gue nggak bisa sama sekali buat musik. Dan itu padahal habis pandemi. Oh, oke. Dan terus akhirnya pas dari live journaling itu, daily journal, gue kayak bentuk nada aja dari jurnal yang ada gitu. Jadi salah satu hari yang gue ada journal, gue kayak, anjir seru juga ya kalau misalnya dibuat nada gitu. Itu di tahun 2023? 2023. Iya. Oh, berarti memang ini perjalanannya udah lebih dari setahunan lah. Udah lama banget gitu kan. Oke, ini menarik nih pas lu journaling gitu kan. Gue baru tahu tuh ada metode kayak gitu kan. Expressive writing. Apa yang paling nyantol di Palu kayak apa perubahan rutinitasnya atau mungkin ya pas efek pandemi juga dari lu manggung off air terus jadi nggak ada gitu. Nah, itu juga sebenarnya terakumulasi semuanya tuh. Jadi kayak pas gue ngerespon terhadap pandemi tuh gue kayak nggak boleh, gue cuman gini aja, gue paksain terus buat karya padahal badan gue tuh bilang kayak lu mesti istirahat gitu. Jadi gue baru nikah, tinggal serumah gitu kan ya. Terus habis itu banyak adaptasi yang harus gue lakukan dan terus habis itu pandemi, gue harus kayak terus ngeluarin karya pas pandemi. Padahal gue lagi nggak bisa. Nah itu struggle itu yang gue nggak sadari waktu pandemi. Semua itu kayak datang dalam satu waktu gitu ya. Iya kayak kebas gitu, gue nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Gue gue coba buat lagu deh, nggak bisa, nggak ada keluar apa-apa. Dan gue bingung banget kayak kenapa gue harus stres dengan kayak nggak bisa buat apa-apa gitu. Padahal kan ya udah tidur aja. Iya sih bener ya. Terus saat itu lo lakuin selain tidur untuk overcome permasalahan lo itu apa? Maksudnya kayak gue banyak banget sih yang the darkest day itu ya gue alamin tahun 2022 akhir sampai 2023 sih. Maksudnya kayak hal-hal yang di pikiran tuh nggak enak dah dan gue punya support system yang gokil banget. Dia selalu ada di proses gue titik tergelap pun di hidup gue sampai gue kayak berencana yang enggak gitu. Sekarang gue bisa bilang enggak, tapi gue tahu banget itu kayak struggle banget gitu pada waktu itu gue gitu. Anjir. Dan dia ada semuanya. Dia ada terus, dia nyariin rekomendasi dari sahabat kecilnya si psikolog ini. Dr. Margaret tadi itu ya. Habis itu ya udah deh gue kayak terapi sama dia dan
pelan-pelan gue bisa tuh dari jurnal jadi lagu. Jadi kayak ini salah satu jurnal jadi lagu lah, nih Rima Raga ini gitu. Oke, nice. Berarti maksud gue sampai akhirnya jadi lagu ya berarti proses penulisannya kalau misalnya musisi lain kayak setahun atau nggak berapa bulan gitu. Ini berarti dari saat lo down itu ya. Anjir. Terus selain expressive writing apa yang disaranin sama Gue sih beberapa ya itulah, maksudnya kayak lo ke terapi ke psikolog aja ya gitu. Maksudnya kayak dia korek hal yang terdalam lo, trauma-trauma waktu kecil lo. Dan yang paling menarik tuh dari dia itu selain si journaling itu adalah dia menyarankan gue untuk balik ke tanah leluhur gue. tanah leluhur lu? Iya, di Tanah Karo. Kan gue, tanah leluhur gue kenapa nih? Karo. Gitu. Dan ya siapa aja lu bisa tahu, dia bilang siapa tahu lu bisa kenal lebih dekat sejarahnya kayak gimana. Mungkin kayak ada miscommunication dari keluarga lo yang lu nggak pernah tahu, tapi keluarga lu nih yang miscommunication udah nggak ada. Iya. Bener loh, gue udah 15 tahun nggak balik ke Tanah Karo. Karena jauh banget ya. Iya bener. Dan terus gue kesana akhirnya gitu, maksudnya kayak keluarga gue nyeritain biasa lah ya kalau di keluarga ada miscommunication gitu-gitu segala macem. Dan terus habis itu dari kakek gue, terus almarhum kakek gue dan almarhum ayah gue dan sampai leluhur-leluhurnya, karena makamnya lengkap tuh dari kakeknya kakek. Oh itu makam keluarga memang? Iya. Oh gitu, di Karo itu. Di gunung gitu. Oke, nice banget. Dan abis balik dari situ gue kayak si om gue ini ceritain tentang gimana kakek gue, gimana bokapnya kakek gue. Itu tuh banyak yang kayak mirip sama gue. Mirip sama gue gitu. Apanya nih? Apa ya, kayak Sifatnya ya. Oh gitu. Jadi kayak banyak aha moment gitu di situ. Oh berarti yang lo bilang tadi Aha ya maksudnya. Aha tuh apa? Aha gitu, bukan. Oh, bukan aha Atta Halilintar bukan. Banyak Atta Halilintar momen tuh gimana gitu. Oh gitu. Oh sorry. Berarti yang lo bilang maksudnya miskomunikasi itu tuh mungkin banyak info dari lo dan keluarga lo yang teratas lo belum tahu apa? Belum tahu karena gue waktu itu masih kecil mungkin. Iya bener sih. Dan ya dulu kan pasti dianggap gitu, anak kecil nggak perlu tahu. Pas udah gede nggak dikasih tahu juga. Iya karena udah nggak ada duluan. Lewat. Iya. Lewat kayaknya. Udah nggak dikasih tahu. Padahal kayak di situ kan gue tahu, maksudnya kayak penting sih kenal leluhur menurut gue. Oh gitu. Ini tabu nih buat gue nih, yang anak muda gitu, yang apalagi yang banyak yang problematik gitu. Oh ternyata emang ada fungsinya juga gitu. Ada, karena maksudnya kan DNA di tubuh lu tuh DNA dari leluhur lu juga dong. Iya sih benar. Iya, jadi kayak kenal deket, at least kayak tahu ceritanya. Terus mungkin kayak secara spiritual ya, kayak lu kirim doa ke leluhur lu gitu, memaafkan apa yang dia pernah lakuin dan lu maafin dia gitu. Jadi kayak si timbal balik antara maaf itu bagi gue itu nge-connect lo sama DNA asli lo. Percaya nggak percaya ternyata itu connect each other gitu kan. Iya, kalau gue sih percaya ya. Dan akhirnya lumayan membantu tuh saat itu ya, bener-bener kayak banget sih. Lu bisa nerima diri lo lagi gitu. Banget gitu. Itu yang ajaib gitu. Gue kayak kok bisa ya nih si Dokter Margaret ini. Berani sih gue. Iya. Saat di momen down itu lu sempet nongkrong keluar kah, ketemu kayak sahabat lo yang lama gitu apa gimana gitu? Enggak, nah itu dia tuh kayak sahabat terdekat gue tuh Kleting, dia tinggal di Jakarta. Terus habis itu sahabat gue satu lagi Bayu sama Asya, dia di Melbourne. Video call nggak? Iya, jarang-jarang juga sih gitu. Jadi abis. Nah, gue tuh nggak tahu dia jelek ya, tapi gue tuh sebelum si terapi ini ya, gue tuh emang orangnya tuh semuanya disimpan. Dan gue tuh semuanya tuh jarang cerita gitu. Oh gitu, ngumpul terus habis itu jadi itu udah meledak-ledak. Ngumpul jadi komunitas gitu. Kolektif terus. Kolektif. Itu karaoke. Karaoke. Terus ya. Kenapa sih orang suka ngenahan gitu bang? Nggak tahu sih gue. Gue mungkin karena ada trauma waktu kecil. Oke. Yang membuat gue kayaknya nggak usah diceritain gitu. Padahal gue butuh diceritain. Gitu. Wah anjir. Aduh ngomongin Rima Raga lagi deh. Kan lu berangkat dari grafis. Ini ada kerjaan lu di Rima Raga? Ada kerjaan grafik lu juga nggak? Nggak sih, gue cuman idea dong. Kayak misalnya idea dari video lirik gitu ya. Iya. Video lirik tuh idea bareng-bareng sih. Tapi si Mas Anggun dan Moses itu nge-interpretasiinnya tuh kan karena gue journaling. Benar, gue lihat tuh tadi. Dan terus habis itu di video liriknya itu gue tangannya tuh lagi journaling, tapi kalau lu perhatiin detailnya tuh lagi di meja anak.
Oh iya, gue nggak ngerti. Jadi kayak di meja anak-anak karena maksudnya ada krayon bla 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 segala macam. Dan karena rumah gue di Bali kecil, ya gue emang jurnalin di situ. Oke. Itu berarti yang nongol di YouTube itu adalah Mas Anggun, Culap, direkturnya dan juga dia yang buat artworknya itu. oh nice. Buat artwork di video liriknya maksudnya. Kalau yang buat artwork singlenya itu Mall. Dari dulu Shout out sahabat gue. buat Mas Anggun. Anggun C. Sasmi? Bukan. Oh, bukan. Anggun siapa lagi nih biasanya? Namanya Anggun. Oh iya. Gue lagi nyari ide. Oke. Biasanya kan tak gitu ya. Oke. Berarti official music videonya ya, video lirik itu ya? Video lirik. Apa ada rencana music video lagi? Mungkin ya sambil nabung lah. Sambil nabung lah ya. Lancar-lancar deh bang. Tapi akhirnya milih Kunto Aji buat sebagai overall yang nulis lagu ini gitu. Ya. Dan juga ada backing vokal di Adam saat itu. Proses pemilihannya awalnya gimana? Kok Kunto? Ini kan kayak ngalir banget ya proyeknya. Jadi gue mikirnya kayak dari jurnal ke berubah menjadi lirik tuh ngalir banget prosesnya. Nggak ada yang kayak susah gitu. Dan gue ngajak kepikiran idenya Kunto Aji yang nyanyi, chorusnya di Adams, terus yang main gitarnya Waidam dari Swallow. Ya. Itu tuh ngalir juga. Oke. Mungkin karena waktu selama 3 bulan gue terapi, gue tuh dengerin album nama ini gitu. Gue dengerin mantra-mantranya Kunto Aji, gue dengerin di Adams, semua albumnya, dan gue dengerin Swallow. Jadi pas lagu ini jadi gue langsung aja otomatis gitu ya, gue kontak aja semuanya gitu. Iya sih, kayaknya itu alasan paling masuk akal sih. Maksudnya di saat lagi down-downnya dengerin lagu itu gitu. Kalau gue jadi lu juga di saat gue drop tuh, gue dengerin saat itu siapa sih? Ya Kunto Aji juga salah satunya, ya kan. Gue akan langsung undang mereka gitu. Kan? Jadi gimana kalau jadi ini jadi project ya? Oh ternyata bener masuk lagi ya. Itu gue exactly mikir kayak gitu. Banget, gue mikirnya kayak gitu. Ya udah deh, gue ngajak dia. Terus gue inget banget waktu itu Lebaran tahun lalu. Bulan puasa, habis itu gue via WhatsApp deh. Ini gue ada lagu, gue pengen banget lo yang ngisi. Verse 1-nya belum ada, verse 2-nya belum ada. Terus dia cuman berengkut. Dia bilang, Langsung gas ya? langsung gas. Ini juga kocak sih. Jadi, waktu ngajak Kunto Aji, oke, udah kita ketemu ya buat meeting ya. Terus gue ketemu meeting tuh. Meetingnya juga ketawa-ketawa aja. Wah ini kita buat apaan ya? Ketawa-ketawa. Terus habis itu ya udah, ini kita tentuin tanggal, kita workshop dulu ya. Iya. Ya udah, pas workshop langsung rekaman. Udah jadi. Anjir. Ya karena ininya jantungnya tuh udah ada jurnalisme udah ada, itu kan. dan terus habis itu dia ngelanjutin, kan sebenarnya yang paling tricky tuh di songwriting ya bagi gue pribadi itu adalah nulis verse pertama ya. Kalau verse 2 kan tinggal ngelanjutin chorus gitu. Maksudnya kayak oke, ceritanya tuh udah dibentuk sama chorus dan pre-chorus, jadinya gue tinggal lanjutin verse 2-nya mungkin yang lebih deep. Kalau untuk songwriting kan biasanya kalau gue kayak gitu. Oh gitu. Nah, kata-kata pembukanya kan kayak susah, ngalir banget Aji. Itu selesai rekaman, kayak udah nih jadi rekaman nih. Iya, ya udah. Terus itu gue di Adams, gue lagi main bareng di We The Fest. Oke. Pas lagi nongkrong gitu, Boy, lu mau nggak ngisi di lagu gue? Oh udah yuk, rekaman, udah. Alhamdulillah, itu bener-bener ini ya, maksudnya dilancarin gitu. Dilancarin. Atas hasil drop lu saat itu, sekarang proyeknya digampangin. Gokil nih. Seru, dan gue nggak pernah sengalir ini kayaknya selama gue berbuat karya gitu ya. Gue nggak pernah kayak gampang banget. Jadi akhirnya pas kemarin tanggal 15 tuh gue mikir kayak, ini jangan-jangan nih ini bukan karya gue gitu, kayak pesan aja sebenarnya, tapi gue tuh cuman media, udah keluarnya lewat gue gitu. Iya, Karena maksudnya gampang banget asli, dan even kayak warteg gitu, DJ set di warteg. Ya itu tuh. Itu gue kagak ada rencana, maksudnya wah ini kita harus buat salah satu marketing plan apa. Iya nih, kagak ada. Lagi ini kayak ini di warteg gitu. Enggak ada sama sekali. Jadi gue mikir, gue sama Robin kita cuman kayak ya oke, kita mau ngapain nih, mau live set kah, atau lo nge-DJ Rima Raga kah, lagu Rima Raga terus lo mix dengan lagu lainnya. Dan terus ini manajer gue tuh Robin, terus gue bilang, sorry, memang tujuannya technically emang untuk promotional content aja gitu kan? Promotional content doang, dan terus habis itu gue ngundang teman-teman gue lah. Dan belum kepikiran di warteg waktu itu. Nah, gue mikir ya kenapa ada promotional content ini? Gue mikirnya gini, oke, biar orang tuh kebayang nih lagu Jungle Breaks kan, ya maksudnya kayak beatnya ya, vibe-nya Jungle Breaks ini kan orang, kalau bagi para DJ gitu,
nggak familiar gitu, kayak gue harus maininnya kayak caranya gimana ya gitu. Oke. Jadi gue bikin tuh niat sini, bikin set selama 40 menit. Itu tuh lagu-lagu Indonesia. Gue remix jadi drum and bass, jadi jungle. Anjir. Dan terus habis itu lagu-lagunya tuh gue pilihan kayak ada Bernadia, terus ada The Johnson, ada Morfem, ada Efek Rumah Kaca, sampai ada Melly Goeslaw, apa namanya ADC gitu. Dan itu gue remix sendiri semuanya. Oke. Dan apa namanya gue jadiin satu. Itu belum ada ide warteg. Jadi gue kayak sambil apa namanya nge-DJ luar kota tuh apa namanya di hotel ya gue sambil buat lah gitu. Terus habis itu gue inget banget di telepon kayak mau nge-DJ di mana bro gitu, si manajer gue nanya. Di Indo apa namanya kalau di minimarket udah si Pucuk duluan ramen girl. Oh udah ada ya? Tomodachi. Oh Tomodachi video klip kan? Iya kan, tapi dulu luar. Nah kita di dalam aja. Enggak mau gue. Kayaknya udah gitu maksudnya. Iya. Gimana ya? Warteg aja emang lo, warung Madura tadinya. Warung? Warung Madura tau kan lo warung Madura? Nah gue mikir warung Madura soalnya kalau di Bali kan semuanya pada ke warung Madura gitu. Warung Madura tapi kayaknya nggak familiar ya di Jakarta ya. Warteg kayak warteg. Jadi kita kita bisa ngundang anak-anak, teman-teman. Kita booking cuma 1 jam. Kita ada kompensasi biaya sama pihak wartegnya dan perizinan daerah sekitar, pihak keamanan segala macam. Kita cuma 1 jam doang. Terus habis itu kita apa namanya orang-orang boleh masuk apa namanya dan beli juga. Dan langsung aja kita kasih gratis. Dan iya sih lancar aja gitu semuanya. Jadi warteg agung tuh. Iya kan? Iya. Yang rekomendasi warteg siapa? Anak-anak sih. Gue nanya di WhatsApp grup gitu, apa namanya anak-anak Ponior tuh bilang warteg kalau di Jakarta gimana? Karena gue tinggal di Bali kan taunya orang Banyuwangi ya. Oh gitu, Bali tuh warteg Banyuwangi namanya. Orang Banyuwangi banyak. Kayak warteg gitu? Kayak warteg. Oh iya. I don't know much more about Bali, but I've been there too. I thought you were from Canggu, bro. I thought you were from Canggu. Hidup itu kadang di bawah, kadang di Canggu. Kata anak muda. Kadang gitu, anak muda. Makanannya juga sama bang? Lauk-lauk juga? Nggak? Iya sama sih. Tapi ya gitu, gue nanya ke anak-anak, warteg Agung lah tuh tempat orang habis party gitu. Oh gitu, basian party. Berarti nyambung ya. Oh, gitu. Ini Gandaria kan? Iya. Oh, gue tahu itu. Iya kan? Warteg Agung mana? Pas Sudirman. Oh, gitu. Iya. Gandaria, iya. Enak udah coba? Enak banget, men. Serius lu? Asli. Formasi lauk lu apa yang lu? Kalau gue kemarin, gue baru nyoba nih ya. Nasi, sambal, kentang Mustafa, sama jantung ayam. Jantung ayam? Oh, yang udah sama hati ampela, bukan ya? Enggak. Dipisah gitu ya? Wah, gila enak banget itu sih. Sama sayur. 20.000 lah. Biasanya sih 25. Oh 25 ya? Iya. Kayaknya ya, maksudnya apa kan itu kan lu kan gratis. Iya, ya. Itu warteg itu adalah yang pertama kali ngasih teknologi touchscreen. Ini tuh langsung jadi AI itu dari warteg, bro. Oh iya. Aturan lu ada warteg lagi, Warmo namanya di Tebet. Oh iya. Ada tuyulnya tapi. Tahu gue itu waktu gue SMA tuh masih Warmo. Tapi kagak katanya gitu. Oh, gue masih makan di situ juga. Oh ya? Deket Wafa Tebet. Kalau di Gandaria ada Mbak Yul ya? Hah? Mbak Yul ya? Oh iya, tuyulnya di Warmo, yang di Gandaria Mbak Yulnya. Karena kalau digabungin tuyul dan Mbak Yul gitu kan? Tahu gue. Ya ampun, seneng banget. Berarti Rima Raga sudah bisa didengarkan semua di all music platform bisa. Tentunya. Ditunggu ya bang, video musiknya seperti apa? Gue pengen tahu deh. Semoga apa namanya, gue pengen banget sih ada video musiknya. Interpretasi dari kejenuhan lo dan pikiran lo ke jadi musik video itu gue juga pengen tahu. Itu tuh kayak apa ya, kalau pas gue keluar terus teman-teman gue banyak tuh bilang, wah ini tuh lagu sebats banget sih gitu. Kayak lagu sebats, lagu kayak bentar ya, gue break dulu bentar ya gitu dari kerjaan. Oh dari iya. Gue baca di komen-komen YouTube kan, gila baru sekali denger langsung nyantol, ini lagu cocok banget didengar malam-malam sambil lihat city lights. Asik. Itu gue jadi inget lagunya Midnight Cookie. Lo tau Midnight Cookie? Oh tahu gue. Pas tuh ada awalnya gitu. Hydra apa kabar ya mereka ya? Oh ya Hydra ya? Iya. Jevin juga di situ dulu kan? Jevin Julian. Enggak. Oh bukan ya? Bukan. Jevin sendiri kayaknya. Sotoy banget gue. Biar kayak skena gitu ya. Lo ngerti juga ya gitu, biar kayak gitu. Bang Diva, thank you udah mampir-mampir Prambors. Thank you banget. Ya Allah.
Pas banget di belakang sini nih. Ada Oh, ini Mas Ari Pamungkas. 2019 sebelum Negeri Api menyerang ya. Benar. Nih, di BXC, Bintaro Exchange sekarang udah direnov mau jadi akuarium bawah tanah katanya. Oh iya? Gila banget tuh, katanya sih gitu. Pesan Bang Dipa terakhir nih buat kaula muda yang mungkin lagi ngerasain mental breakdown gitu. Apa Biar ya? bisa keluar. Kalau bagi gue sih kalau misalnya udah kronik ya seeing professional. Bener sih, bener. Bagi gue itu penting banget karena lo membutuhkan ahli yang mengerti di bidangnya. Ya nggak usah sotoy. Dan terus apa namanya? Gue yang pengen gue sharing, kita selalu diajarin kayak oh segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi menurut gue segala sesuatu indah apa adanya menurut gue. Anjay, paham segala sesuatu. Berarti jangan malu untuk datang ke profesional ya. Iya, jangan malu. Karena itu adalah hal yang terbaik. Jadi daripada lo self diagnose dan lain gitu. Iya sih, kalau menurut gue tapi ya pribadi ya masing-masing. Gue setuju soal itu. Oke, terima kasih kalau muda sudah menonton Bang Dipa. Terima kasih sekali lagi. Makasih. Saya bertemu di proyek selanjutnya. Lancar-lancar buat terima raga. Amin. Makasih ya. Shout out buat semuanya yang sudah mengerjakan bersama Bang Dipa di project ini. Ditunggu musik videonya Bang ya. Iya, kan lu kan ya yang jadi ini. Ya kita tunggu aja. Kita tunggu aja lah. Sakit. Ada aku Beril bersama. Dipa Barus. Saya bertemu di episode selanjutnya dari Prambors Talks. Bye-bye.